Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, shaimin, shaimat, para saudaraku yang sedang melaksanakan puasa Ramadan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada kesempatan ini kita semua bisa bertemu kembali, belajar dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga sunnahnya para ulama, para orang-orang yang menjadi pewaris para nabi. Semoga pada kesempatan ini pertemuan kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Shalawat beserta salam kita haturkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada kesempatan ini adalah mengaji kitab Sunan Nasa'i bersama syarahnya Sunan Nasa'i karangan Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti dan khasiahnya kitab Sunan Nasa'i yaitu Al-Imam As-Sanadi juz 3 tentang pahala puasa Ramadan. Bismillahirrahmanirrahim. Babu sawabi man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban. Bab pahala orang yang melaksanakan puasa dengan dasar iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Akhbarona Qutaibatu an Malikin an Ibnu Syihabin an Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi. Artinya adalah Imam Nasa'i diceritakan oleh sahabat Qutaibah yang sumbernya dari Malik bin Syihab. Malik bin Syihab sumbernya dari Humaid bin Abdurrahman. Humaid bin Abdurrahman sumbernya dari Abu Hurairah. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, siapa yang melaksanakan puasa Ramadan, siapa yang melaksanakan yaitu ibadah malam hari, yaitu sholat taraweh atau sholat malam pada waktu Ramadan dengan didasari iman. Siapa yang melaksanakan ibadah sholat malam yaitu ibadah sholat taraweh dengan didasari rasa iman dan mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka orang tersebut dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa yang lalu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab syarah di sini, man qoma ramadhana qala Nawawiyu ay tasdiqan bi annahu haqqun wa ta'atun. Yang dimaksud yaitu iman. Sesuai dengan hadis tersebut menurut Imam Nawawi adalah membenarkan bahwasanya sholat malam yaitu sholat taraweh adalah hak dan taat karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ihtisaban pada tafsirnya yaitu mencari ridha Allah Subhanahu wa taala ay iradata wajhillahi la li riyain wala li nahwihi. Maksudnya di situ adalah kita semua melaksanakan puasa yaitu melaksanakan sholat taraweh yaitu dengan dasar yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Arahnya tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala, bukan karena pamer atau bukan karena riya atau bukan karena yang lain seperti kita berpuasa supaya kita rezeki banyak, kita berpuasa supaya tujuan kita adalah supaya sukses kerjanya, supaya tujuannya utama adalah supaya kerjanya lancar. Kita berpuasa tujuannya adalah tujuan duniawi. Maka di situ termasuk bukan kita melaksanakan sholat taraweh tujuannya supaya kepentingan duniawi, umpama kita tujuannya kerjanya lancar, rezekinya lancar, supaya tujuan utamanya adalah supaya usaha kita lancar. Ini bukan termasuk ikhtisaban,
bukan termasuk yaitu kategori mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud ikhtisaban di sini pada hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala semata-mata untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semata-mata tujuannya hanyalah Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pamer atau untuk tujuan yang lain. Faqad yaf'alul insanu asyai'a alladhi ya'taqidu annahu sidqun lakin la yaf'alu mukhlishan bal riya'in aw khaufin wa nafi. Apabila melaksanakan sholat taraweh, sholat malam pada Ramadan itu karena pamer, karena riya, atau karena takut, atau karena yang lain. Mungkin kita berpuasa karena kita gak enak deh sama saudara, sama tetangga, yang tetangga pada berangkat ke masjid atau ke musola sholat taraweh, kita gak enak deh melaksanakan sholat taraweh, kita gak enak taraweh saja karena kita perasaan gak enak dilihat oleh tetangga, akhirnya melaksanakan sholat taraweh. Tujuannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi tujuannya karena karena malu dengan tetangga, malu dengan orang lain. Tujuannya karena sesuatu yang lain, bukan tujuannya ikhlas mukhlishon lillahi taala, bukan tujuannya mengikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadahnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang manusia, yaitu orang Islam, melaksanakan hal tersebut, yaitu meyakini bahwa sholat taraweh, sholat malam itu adalah benar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dalam hatinya tidak ada didasari rasa ikhlas karena Allah, dalam hatinya didasari oleh rasa pamer, dalam hatinya didasari oleh rasa tidak enak kepada tetangga yang sedang melaksanakan sholat taraweh, dalam hatinya didasari rasa ketakutan yang lain, mungkin karena rasa-rasa ketakutan kepada orang lain, karena di saat sholat taraweh itu adalah mungkin karena faktor perasaan yang ada, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka ibadah sholat taraweh meskipun didasari dengan benar tetapi tidak karena mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kitab syarah di sini qalu imanan ay yahmiluhu ala dzalika al imanu ayahmiluhu ala dzalika al imana billahi au bi fadli ramadana. Yang dimaksud dengan dasar iman di sini adalah bahwasanya yang kita laksanakan yaitu sholat taraweh adalah dengan dasar iman, yakin, mantap karena dengan Allah Subhanahu wa taala, atau dengan rahmat atau keutamaan atau kelebihan pada bulan Ramadan. Maka para pemirsa, pendengar, saudaraku kaum muslimin muslimat, orang-orang yang menghendaki dengan sunnah yang benar, sunnah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, maka dasarilah niat kita melaksanakan sholat, yaitu sholat taraweh, sholat malam pada waktu Ramadan ini, dasarilah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kepentingan duniawi, bukan karena orang lain, tapi semata-mata dalam hati ini ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Tandanya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala yaitu kita semua tidak didasari oleh rasa pamer, tidak didasari oleh rasa riya, tidak didasari oleh rasa perasaan yang tidak benar karena pakewuh kepada tetangga, kepada saudara yang sedang melaksanakan sholat malam, sholat taraweh. Itu adalah dasar yang tidak benar, niat yang tidak benar. Maka luruskan niat kita ketika melaksanakan sholat taraweh, sholat malam, yaitu sholat yang menjadi khususiyah, ciri khas pada waktu Ramadan, yaitu sholat malam, sholat taraweh. Maka dasarlah dengan dasar ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhbarana Muhammad bin Ismail Abu Bakrin qala haddatsana Abdullah bin Muhammad bin Asma qala haddatsana Juwairiyah qala an Malikin qala Zuhri akhbarani Abu Salamah bin Abdurrahman wa Humaid bin Abdurrahman an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambihi.
Artinya di sini adalah Imam Nasai diceritakan oleh Muhammad bin Ismail Abu Bakar, yaitu sahabat Abu Bakar. Muhammad bin Ismail Abu Bakar diceritakan oleh Abdullah bin Muhammad bin Asma. Abdullah bin Muhammad bin Asma diceritakan oleh sahabat Juwairiyah yang sumbernya dari sahabat Malik. Sahabat Malik berkata, Imam Zuhri berkata, Imam Zuhri saya diceritakan, yaitu Imam Zuhri diceritakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman dan Humaid bin Abdurrahman yang sumbernya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang melaksanakan sholat malam, yaitu sholat taraweh pada waktu Ramadan dengan didasari iman dan mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, maka dosa-dosa yang telah dilakukan maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sempatkanlah, luangkanlah dan kita semua supaya bisa segera ketika dikumandangkan azan Isya, sholat Isya, jamaah sholat Isya, kita bisa melaksanakan sholat jamaah Isya. Dan kita semua sebelumnya didasari persiapan, kita semua berwudu dari rumah, kemudian kita semua sama-sama dengan sanak keluarga, istri, suami dan anak-anak saudara, atau mungkin juga kakek nenek di rumah, bisa diajak sama-sama untuk melaksanakan sholat taraweh di masjid atau di musola atau di lingkungan terdekat. Maka di sini sesuai dengan dasar hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sumbernya dari Abi Hurairah, bahwasanya orang apabila kita semua kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai, yang kami banggakan, yang kami hormati, apabila kita semua melaksanakan ibadah malam, yaitu sholat taraweh yang menjadi ciri khas Ramadan, bulan Ramadan, kita dasari dengan yang pertama adalah iman karena Allah Subhanahu Wa Taala yakin bahwasanya sholat taraweh adalah sunnahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan didasari yaitu rasa mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala, mencari pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dosa-dosa kita, dosa yang telah kita kerjakan selama 1 tahun, dosa-dosa yang kita kerjakan maka diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu qiyami syahri Ramadhana. Akhbarana Qutaibah an Malikin an Ibni Syihabin an Urwata an Aisyata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam shalla fil masjidi dzata lailatin wa shalla bi sholati nasun summa shalla minal qabilati wa kasuran nasu summa istama'u minal lailati salisati awir rabiati falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falama asbaha qala qad ra'aitu alladhi suna'tum falam yamna'ni minal khuruji ilaikum illa ani khasitu ayyufradu alaikum wa dzalika fi ramadhana. Artinya adalah Imam Nasai diceritakan oleh Qutaibah yang sumbernya dari Malik, dari Ibnu Syihab sumbernya dari Urwah sumbernya dari Aisyah, dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu telah melaksanakan sholat di masjid pada suatu malam, yaitu Rasulullah melaksanakan sholat di masjid dan juga bersama Rasulullah para sahabat sholat jamaah bersama Rasulullah. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat, kemudian sebagian kabilah atau sebagian golongan juga sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kemudian manusia pada banyak berjamaah dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pada malam ketiga dan malam keempat, kemudian para sahabat kemudian berjamaah. Tetapi pada malam ketiga dan malam keempat para sahabat berkumpul untuk melaksanakan sholat taraweh, sholat malam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak keluar untuk menjadi imam pada sholat taraweh atau sholat malam. Kemudian ketika masuk waktu pagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, aku melihat kamu semua apa yang kamu kerjakan semalam pada waktu malam ketiga dan malam keempat, apa yang kamu kerjakan, aku tidak keluar untuk menjadi imam bersama dengan kamu semua. Maka aku tahu apa yang telah kamu kerjakan dan aku pun tidak melarang kamu apa kamu semua bisa berkumpul berjamaah melaksanakan sholat taraweh. Hanya saja aku takut
Hanya saja aku takut sholat tarawih itu seakan-akan diwajibkan kepada kamu semua pada waktu Ramadan. Di sini pada syarahnya Imam Nasai, khasyitu ayyufradu alaikum zada fi riwayati muslimin sholatal laili fata'ajazu anha, yaitu Rasulullah takut diwajibkan atau difardukan sholat malam, yaitu sholat taraweh. Ini ada tambahan di dalam riwayat Imam Muslim, adalah yang dimaksud adalah sholat malam, sehingga mereka semua itu menjadi lemah untuk bisa melaksanakan sholat malam. Ini menurut yaitu tambahan di suatu riwayat Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu khawatir para sahabat itu lemah, atau para sahabat itu adalah menjadi kurang kuat untuk bisa melaksanakan sholat malam, yaitu sholat taraweh secara berjamaah. Qala al-mukhibbu atau bariyu yahtamilu ayyakuna Allahu auha ilaihi annaka idza wadabta ala sholati sholati ma'hum iftarataha alaihim fa uhibba at-takhfifa anhum fataraka al-muwadabata. Imam Mukhib atau Bari berkata, pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada malam ketiga dan keempat tidak mengimami bersama dengan para sahabat, ditafsirkan oleh Imam Mukhib atau Bari, yaitu bahwasanya hal tersebut bisa juga atau mungkin atau memper atau mungkin bahwasanya Allah Subhanahu Wa Taala itu memberi wahyu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hai Muhammad, sesungguhnya kamu apabila kamu melanggengkan berjamaah bersama dengan para sahabat melaksanakan sholat malam, yaitu sholat taraweh, maka bisa juga kamu wajibkan sholat taraweh tersebut. Maka aku Allah Subhanahu Wa Taala maka memberikan kerenganan kepada mereka, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meninggalkan untuk muwadubah, yaitu melanggengkan berjamaah bersama dengan para sahabat. Qala summa lam yusolli bina walam yakum hatta baqiya. Di sini para pemirsa yang budiman yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, maka di sini sholat tarawih adalah sunat muakkad, bukan wajib. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mendapatkan wahyu dari Allah, ketika pada malam pertama, malam kedua berjamaah dengan para sahabat, malam ketiga, malam keempat tidak berjamaah dengan para sahabat. Sahabat berjamaah sendiri tidak bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini dalam rangka karena Rasulullah tidak memberikan beban yang berat kepada para sahabat untuk berjamaah, seakan-akan sholat tarawih itu adalah wajib, seakan-akan sholat tarawih itu adalah membebani, atau seakan-akan sholat tarawih atau sholat malam namanya tarawih itu membebani kepada para sahabat. Maka pada malam ketiga, malam keempat, Rasulullah tidak keluar untuk menjadi imam berjamaah sholat malam, sholat tarawih bersama dengan para sahabat. Demikian para shaimin dan shaimat, saudaraku yang kami hormati, yang kami muliakan, semoga bermanfaat untuk kita semua. Semoga ibadah kita, ibadah di bulan Ramadan ini semoga diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, Allahumma amin. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.